Shot type. Extreme long shot. Extreme long shot merupakan pengambilan gambar yang digunakan untuk menunjukkan sebuah lingkungan di mana subjek berada. Extreme long shot seringkali dipakai untuk membangun suasana sebuah adegan di mana subjek film terkadang hampir tak tampak dalam visual karena penggunaan sudut pandang lebar yang ekstrim. Long shot. Long shot merupakan pengambilan gambar yang hampir sama dengan extreme long shot, namun secara visual lebih sempit. Full shot. Dalam full shot, subjek sudah dapat diidentifikasi dengan jelas karena telah memenuhi frame, meski terdapat jarak di atas kepala dan di bawah kaki. Penggunaan jarak di atas dan di bawah subjek tersebut digunakan untuk ruang aman agar lebih nyaman untuk dilihat. Medium shot. Medium shot merupakan pengambilan gambar yang menunjukkan beberapa bagian dari subjek secara lebih rinci. Pada subjek manusia, medium shot akan menampilkan sebatas pinggang sampai atas kepala. Medium close-up. Medium close-up merupakan jenis pengambilan gambar untuk menunjukkan wajah subjek agar lebih jelas, dengan ukuran gambar sebatas dada hingga kepala. Dengan medium close-up, ekspresi wajah sudah bisa ditangkap melalui frame kamera. Close-up. Close-up seringkali digunakan untuk menekankan keadaan emosional subjek. Tipe pengambilan gambar ini biasanya mengambil subjek manusia hanya bagian kepala saja. Big close-up. Big close-up akan mengambil area yang lebih sempit dari teknik close-up. Batas area yaitu mulai dari leher atau di bawah dagu sampai di atas dahi atau batas kepala. Pada dasarnya tujuan big close-up sama dengan close-up, hanya saja untuk lebih menekankan ekspresi dan mimik wajah. Extreme close-up. Extreme close-up merupakan pengambilan gambar untuk menampilkan detail objek, misalnya mata, hidung, atau telinga. Cut-in merupakan tipe pengambilan gambar yang diambil secara khusus dengan menunjukkan beberapa bagian dari subjek secara rinci. Biasanya digunakan untuk menekankan emosi subjek seperti gerakan tangan, gerakan kaki, atau yang lainnya, sehingga bisa menunjukkan antusiasme, kegelisahan, atau apapun yang dialami subjek. Cutaway. Cutaway merupakan tipe pengambilan gambar yang digunakan untuk membangun situasi. Cutaway bisa digunakan sebagai penguat suasana dan menambah informasi tertentu tentang subjek melalui bahasa visual. Over the shoulder. Over the shoulder merupakan tipe pengambilan gambar yang dilakukan untuk dua subjek. Namun pengambilan gambar dilakukan dari belakang bahu salah satu subjek. Orang yang dihadapi subjek biasanya harus menepati sekitar sepertiga frame. Biasanya digunakan dalam sebuah percakapan dua subjek. Framing gambar bisa dilakukan bergantian sehingga visual dapat terlihat dinamis. Point of view. Point of view merupakan tipe pengambilan gambar yang menunjukkan sesuatu dari sudut pandang subjek. Dalam hal ini, kamera berfungsi sebagai mata subjek. Camera angle. Bird eye. Bird eye merupakan teknik pengambilan gambar yang dilakukan dengan posisi kamera berada lebih tinggi daripada objek yang diambil. Hasilnya akan menunjukkan adanya lingkungan yang luas. High angle. High angle merupakan sudut pengambilan gambar tepat di atas objek sehingga tampak terekspos dari bagian atas. Posisi lebih tinggi di atas mata objek yang akan diambil sehingga kamera harus menunduk untuk mengambil objeknya. Eye level. Eye level merupakan sudut pengambilan gambar yang menunjukkan posisi kamera sejajar dengan ketinggian mata objek yang diambil. Hasilnya memperlihatkan pandangan mata seseorang. Low angle. Low angle merupakan kebalikan dari high angle. Low angle mengambil gambar objek dari bawah. Dengan sudut pengambilan rendah, maka subjek akan terlihat besar, dominan, dan berkuasa. Frog eye. Frog eye merupakan kebalikan dari bird eye. Kamera diletakkan di sudut yang sangat rendah dan diarahkan ke subjek. Penonton akan merasa subjek terlihat lebih besar, dominan, dan megah. Camera movement. Tilt down. Tilt down merupakan pergerakan angle kamera vertikal dari atas ke bawah, namun posisi kamera masih utuh.
pan. Pan merupakan pergerakan angle kamera horizontal dari kanan ke kiri atau sebaliknya, namun posisi kamera masih utuh. Kombinasi. Kombinasi ini merupakan gabungan dari kamera movement tilt up down dan pan left right. Pedestal. Pedestal merupakan perpindahan kamera secara vertikal ke atas atau ke bawah saat terpaku di satu lokasi. Gerakan ini membutuhkan tripod silinder untuk menggerakkan kameranya. Dolly. Dolly merupakan pergerakan kamera dari depan ke belakang atau sebaliknya, namun posisi angle masih terpaku terhadap subjeknya. Dolly zoom. Dolly zoom merupakan kombinasi pergerakan kamera dolly dan zoom in out. Jenis pergerakan kamera ini menciptakan subjek tetap, namun background yang membelakangi subjek bergerak membesar atau mengecil.